Hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul Belajar Percaya. Apakah belajar percaya sesuatu yang mudah? Saya percaya kalau Yesus ngajarin kita untuk belajar percaya, kata yang begitu sederhana tapi sangat sulit dilakukan. Apalagi kalau keadaan kita berbeda dari yang iman yang kita pegang. Banyak hal dalam hidup ini yang terjadi dalam hidup kita yang saya yakin gak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya. Kalau ada pakar-pakar Alkitab, kalau ada nabi-nabi yang bernubuat berkata bahwa mereka yakin dan mereka tahu apa yang akan terjadi tentang hari depan. Bahkan pandemi yang datang tiba-tiba, saya yakin gak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kenapa. Apalagi ketika kita lihat orang-orang yang dikasihi kita harus meninggalkan kita hari ini. Kalau kita masih ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Banyak hal dalam hidup ini yang mungkin Anda punya banyak pertanyaan. Pastor, kenapa begini? Kenapa begitu? Saya mau kasih tahu, saya nggak punya jawabannya. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti alasan dibalik semua ini. Sampai kita ketemu Tuhan suatu hari nanti. Yang kita bisa yakini cuma dua, yaitu firman Tuhan. Banyak orang yang bilang gini, bagaimana Bu Heni tahu bahwa Tuhan yang benar-benar ada, bahwa panggilan Tuhan ada dan sebagainya. Saya bilang gini, nggak ada seorang pun yang bisa yakin kalau kita nggak punya iman kepada firman Tuhan. Meyakini bahwa firman Tuhan yang kita hidupi hari ini adalah benar dan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan pimpinan suara Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa meyakinkan kita bahwa Tuhan itu ada dan dia benar-benar hidup dan bekerja di dalam hidup kita. Kalau Anda ikut Tuhan puluhan tahun, belasan tahun, dan Anda nggak pernah mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu, tidak heran imanmu nggak bertumbuh. Anda harus meyakini bahwa ada Roh Kudus yang diam dalam hatimu, yang senantiasa setia menuntun hidupmu. Yesus menjanjikan itu bahwa kalau dia pergi, penghibur itu akan datang. Dan dia tinggal dalam hati kita. Dan Roh Kuduslah yang membimbing kita sehari-hari. Sehingga kita semua bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada dan dia bekerja dalam hidup kita. Dan bukankah kita sadar hari ini bahwa betapa Tuhan itu sungguh luar biasa? Bahwa mujizatnya masih terjadi sampai hari ini dalam hidup kita? Kalau Anda sering dengar kata iman, iman itu sangat sederhana. Percaya bahwa Allah ada. Ibrani 11 ayat ke-6, kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau Anda hari ini ada di gereja ini, Anda duduk dengar firman Tuhan, Anda harus yakin bahwa Allah ada. Banyak orang Kristen bilang Allah, Bu Heni, saya tahu Allah itu ada. Kalau Anda percaya Allah ada, Anda akan punya integritas di dunia kerja. Kalau Anda percaya Allah ada, Anda tidak akan selingkuh dari pasanganmu. Kalau Anda percaya bahwa Allah ada, Anda tidak akan mencuri. Anda tidak akan berdusta. Kenapa? Karena orang yang percaya bahwa Allah ada, dia melihat semua perbuatan kita. Dia yang tahu setiap perenungan hati kita. Dan pada kenyataannya di titik itu aja banyak kita yang gagal percaya. Dengar baik, saya ingin share sebuah perikop yang sangat menarik, sangat keren untuk belajar tentang percaya. Anda pasti tahu tentang cerita ini, tentang Lazarus dibangkitkan? Mari belajar lagi. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, mari kita belajar bagaimana respon Yesus. Yohanes 11 ayat yang keempat. Baca sama-sama, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Menarik sekali dari ayat ini, ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus nggak panik, nggak langsung buru-buru pergi untuk mendoakan Lazarus.
Kalau Anda mengasihi seseorang dan Anda dengar bahwa orang itu sakit, apa yang Anda akan lakukan? Saya yakin kita akan bergegas, apalagi kalau itu anak kita. Apalagi kalau itu istri atau suami kita. Dan ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Kalau mereka sangat berarti bagi Yesus, kenapa waktu dengar Lazarus sakit, Yesus gak buru-buru pergi mendoakan? Karena Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, bukan? Kenapa waktu dengar Lazarus yang dikasihi, Yesus gak buru-buru balik untuk mendoakan? Dengar baik, disampaikan di ayat yang berikutnya, menarik sekali bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang berada dekat Yesus, yaitu murid-muridnya, bahkan keluarga besar Lazarus dan orang-orang di Yudea itu tidak percaya sama Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemana-mana, mereka lihat banyak mujizat, tapi mereka enggak sungguh-sungguh percaya. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 11 ayat yang ke-7, Yesus bilang setelah 2 hari, Yesus bilang sama murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus itu pernah mau dilempari sama orang-orang Yahudi di Yudea, di tempat di mana Lazarus berada. Bukan karena itu Yesus enggak mau kembali. Tapi dari kisah ini kita tahu bahwa orang-orang di Yudea menolak Yesus. Mereka sama sekali tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Untuk apa? Mari kita belajar sama-sama. Yesus bukan ingin menyembuhkan Lazarus, tetapi ingin membangkitkannya. Untuk memperlihatkan kuasanya kepada orang-orang di Yudea, kepada Lazarus dan keluarganya, dan juga kepada murid-muridnya. Bahwa dia Mesias yang berkuasa. Yohanes 11 ayat 14, sebelum dia mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea, Yesus bilang gini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wow, ternyata bukan cuma orang-orang Yahudi di Yudea yang gak percaya Yesus, murid-muridnya sendiri yang melihat mujizat yang Yesus kerjakan, yang dekat dengan Yesus, hidup dengan dia, jalan kemana-mana sama dia, masih gak percaya bahwa Yesus sanggup buat mujizat. Katakanlah benar-benar Yesus dilempari batu, apakah Yesus tidak sanggup buat sesuatu? Tapi Thomas berkata, marilah kita mati bersama-sama dengan dia. Yesus katakan di ayat 15, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Menurut saya ini cukup aneh kalau saudara ngerti kondisinya. Dia sayang sama Lazarus, tahu Lazarus sakit, Yesus gak buru-buru pergi doakan. Lalu Yesus bilang gini, Lazarus sudah mati, santai banget. Syukurlah aku gak ada di situ pada waktu itu. Seolah-olah kayak yang nyukurin. Anda kebayang gak kalau orang yang Anda kasihi keburu dipanggil Tuhan sebelum Anda sempat ketemu? Nyesel gak tuh kira-kira? Nyesel dong. Aduh kenapa aku gak sempat ketemu dia terakhir kali. Beberapa waktu lalu hairstylist saya dipanggil Tuhan. Waktu dia lagi bersepeda pagi, dilindas sama truk. Makanya yang suka bersepeda jangan cuma makan gaya. Hati-hati. Oke? Di pinggir jalan, truknya rempet dan dia mati seketika. Rame beritanya di Kelapa Gading ya, di daerah Pulau Mas. Kalau ada dengar. Itu tepat sebelum dia meninggal dunia, jam 6 pagi itu. Sorenya dia baru pegang rambut saya ketika masih panjang. Kalau yang ikut Instagram saya tahu bahwa ini ada kesalahan gunting rambut sampai habis rambut saya. Rambut saya itu terakhir dipegang dia karena saya harus tapping dan dia pergi dipanggil Tuhan paginya.
Saya nangis berat ya, karena cukup sayang sama dia. Bayangin yang ngurusin rambut saya gitu kan. Dan sebelum dia dipanggil Tuhan itu, sore itu agak beda. Dia pakai baju putih datangnya dan dia minta kopi 2 gelas. Kalau Anda pernah ke kantor saya, kopi di kantor saya tuh enak sekali. Karena saya pencinta kopi. Saya khusus beli dari satu lokasi, saya nggak mau kasih tahu. Supaya Anda nanti ke kantor saya. Enggak, saya bercanda, saya pesan dari Papua. Jadi kopi ini kopi kesukaan saya dan setiap orang yang ke kantor saya pasti bilang, kopinya enak banget Bu Heni, kalau nggak tahu malu minta 2 gitu. Nah sore itu nggak biasanya dia minta kopi 2 gelas. Dan dia pergi meninggalkan saya dengan satu kenangan kami ngopi di kantor saya. Dan saya bersyukur saya ketemu dia sebelum dia pergi. Nah ini Yesus bilang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saya mau kasih tahu, bukannya Yesus kejam, tapi ada tujuannya. Karena Yesus bilang gini, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Dengar, waktu kita punya pergumulan, waktu kita doa, apalagi kalau udah urusannya sakit, kita minta Tuhan sembuhkan dan kita nggak kunjung sembuh. Atau kita terlilit hutang. Kita mau jual aset, tapi didoain aset gak laku-laku. Atau kita butuh jodoh, umur udah kepala 3. Kita udah lelah puasa, upgrade diri juga udah, diet juga udah. Tapi si jantung hati gak kunjung datang. Anda tahulah rasanya, ya kan? Yang jomblo bilang amin. Jangan pelan dong. Saudara harus tahu bahwa Yesus gak buru-buru balik doain Lazarus dan bahkan mengizinkan masalah itu datang. Seolah-olah bicara gini sama kita. Mungkin masalahmu gak selesai instan. Bahkan seolah-olah seperti Tuhan sengaja mendiamkan. Pernah merasakan itu? Kita doa tapi kok gak sembuh-sembuh. Dengar baik. Sebenarnya Tuhan lagi mau didik kita. Jadi ketika Anda ngalamin masalah, let me tell you this. Datang sama Tuhan dan cepat-cepat tanya, sebenarnya Tuhan mau saya belajar apa? Tiap kali punya masalah, tanya sama Tuhan, Roh Kudus, apa yang aku harus belajar kali ini? Ujian apa lagi? Semakin cepat Anda belajar mengerti, rendah hati, dan percaya, masalah Anda cepat selesai. Sebenarnya Tuhan seringkali tuh ngizinin kita sampai di batas limit kita gak sanggup lagi. Supaya kita nyerah dan ngandalin Tuhan aja. Pada akhirnya semua teori udah gak berlaku lagi. Ada gak sih orang-orang yang ngalamin begitu berat hidupnya sampai kayaknya udah gak sanggup dengar khotbah lagi. Hati tawar, kekuatan hampir hilang. Dan saya mau bilang ini, jangan menyerah. Jangan putus asa. Tuhan lagi ajar kita untuk percaya. Seolah-olah doa kita gak dijawab. Seolah-olah Tuhan tuh gak berkenan sama kita dan sudah gak mau dengar kita. Saya pernah sampai di titik ini di mana saya berkata gini, Tuhan sekiranya Engkau masih menyertai aku, jawablah doaku. Karena kadang-kadang kita gak gampang loh ngadapin hal-hal yang membuat iman tuh hampir hilang. Tapi yakini, waktu masalah itu datang, belajar merespon dengan iman. Yesus bilang gini, penyakit ini gak akan mendatangkan kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Anda dengar kabar buruk, penyakit, berita yang gak baik, ayo belajar dari Yesus. Yesus merespon dengan iman dan bilang, aku yakin Tuhan pasti tolong. Aku yakin gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa wanita yang berkata kepada saya, Kak Heni, Bu Heni, ada benjolan di payudara saya. Dalam sejarah saya di Jakarta aja, udah 3 wanita datang ke saya dengan masalah yang sama. Ketika saya dengar itu, saya bilang gini, saya yakin kamu sembuh. Setiap kali ada yang datang sama saya, Bu, saya sakit, yakini kamu sembuh. Dengar ya. Kalau Anda punya keluarga yang sakit atau teman atau pasangan,
Mereka nggak butuh kata-kata negatifmu. Mereka nggak butuh kata-kata yang melemahkan iman mereka. Ada satu dari antara tiga ini yang ada benjolan di payudaranya. Dia nangis ke saya dan bilang gini, ibu, keluarga saya malah ketakutan. Mereka bilang gini, aduh kalau udah kena kanker payudara tuh susah sembuh. Dan kebanyakan mati, kacau nggak? Dan kalaupun harus diangkat payudaranya, kamu belum tentu bisa hidup dengan itu. Saya kasih tahu, hal terakhir yang orang butuh dari kalian adalah kata-kata negatif yang melemahkan. Hidup udah susah, hidup penuh tantangan, jangan bikin tambah susah. Yang setuju bilang amin dong. Mereka lagi down, apalagi kalau ada yang bilang, aduh gue positif. Bukan hamil, tapi you know, the reason why you wearing mask right now. Waktu orang bilang, aduh gue kena Omicron. Anda langsung bilang gini, tenang, santai, 3 hari sembuh. Amen. Kirim vitamin D dan C, suruh berjemur, makan yang banyak, kirim buah. Gitu dong. Jangan udah bikin takut, ngasih apa juga enggak. Kebanyakan orang gitu, ngomong doang, nolong enggak. Saya paling enggak suka yang kayak gitu. Waktu saya dikasih tahu, Bu ini ada benjolan di payudara. Yang pertama itu malah kacau, banyak banget benjolannya. Saya bilang gini, dokter bilang sama dia, karena Anda belum menikah, dan Anda belum pernah menyusui, makanya banyak timbul kelenjar itu. Saya doakan dia, saya bilang gini, saya percaya tidak ada pisau operasi akan menyentuh kamu. Saya percaya kamu pasti sembuh. Dia lemah, dia datang lagi, kata dokter, kamu pasti sembuh. Saya terus katakan itu. Yang kedua juga sama, Ibu saya tidak siap, saya takut. Kamu pasti sembuh, saya doa sama dia, saya nangis buat dia. Yang ketiga juga gitu. Saya bilang tenang, kuatkan hatimu. Kamu pasti sembuh, percaya sama Tuhan, jangan menyerah. Terus bilang, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, aku percaya. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, mujizatmu masih terjadi sampai hari ini. Anda jadi orang Kristen, rajin berdoa. Kalau nggak percaya mujizat, pulang aja. Serius, buat apa? Buat apa ngaku beragama, beriman kalau nggak percaya mujizat? Mujizat masih ada, katakan amin. Yesus tuh greget sama kita. Saya kasih tahu, yang pertama dia hampir dioperasi. Tuhan udah bilang buat dia, tenang, jangan takut. Dokter bilang operasi. Saya bilang pasti sembuh. Apa yang terjadi? Lagi siap-siap mau operasi, mau masuk ke rumah sakit, pemeriksaan terakhir kali. Clear, gak ada lagi benjolannya, kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, wanita yang kedua, dia periksa ke rumah sakit. Clear dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan total. Yang ketiga, baru kemarin dokter bilang harus operasi, periksa terakhir kali. Loh, kok mengecil? Mengecil instan. Dalam nama Yesus, keren gak Tuhan itu? Kita harus merespon dengan iman. Aduh Bu Heni, hutang gue banyak. Tuhan pasti bantu kamu untuk lunasi. Kamu akan bebas dari hutang-hutangmu, gitu dong. Tapi gini, tindakanmu harus sejalan dengan imanmu. Seringkali kita bilang, kita percaya, kita orang beriman, tapi kelakuan enggak. Bayangin Thomas aja bilang, marilah kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Dia gak percaya Yesus sanggup masuk ke Yudea dengan selamat. Perkataan orang-orang di sekitar kita itu seringkali melemahkan. Gak nolong. Tapi kita harus teguh berpegang pada iman. Waktu Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia Januari 2006. Saya tuh liburan, bawa anak kembar saya ke rumah mamah gitu loh. Jojo suamiku terganteng sedunia itu nemenin karena gendong satu-satu kan. Kemudian suamiku harus pulang ke Sydney karena kami punya usaha. Jadi suamiku pulang, saya di Indonesia bersama mama 2 bulan, Januari, Februari 2006. Waktu saya lagi saat teduh, main piano, tiba-tiba Tuhan bilang, Heni selamatkan generasi. Saya bingung generasi apa? Tuhan tiba-tiba kasih banyak ayat buat saya. Suami saya datang jemput Februari 2006. Saya bilang gini, Say, kamu mau gak tinggal di Indonesia? Dia bilang mau ngapain kita di Indonesia? Saya bilang kamu doa deh. Kemudian Kak Jonathan Patiasina,
ajak Jojo pelayanan ke salah satu gereja di Sunrise Garden, ada youth, saya lupa youth apa. Pulang-pulang pelayanan, suamiku bilang gini, Hen, kita pulang ke Indonesia. Hah? Kaget saya. Oke, are you okay baby? Yes, I'm okay, dia bilang. Di Indonesia ini, saya menemukan mimpi, cita-cita, bakat, talenta, panggilan, semua tersalurkan di Indonesia. Saya kaget, kenapa? Kamu kenapa? Dia bilang gini, Hen kita pulang. Kamu balik ke Sydney, packing tuh barang kita, jual aja tuh rumah, jual mobil-mobilnya, tutup perusahaannya, laporin pajaknya. Saya pulang sendirian jadinya ke Sydney. 2 malam saya gak tidur, gimana mau tidur, baby di Jakarta, suami di Jakarta. Dan kayak hidup tuh kayak goyang gitu loh. Pulang nih gua nih, for good nih. Terus mau bikin apa? Waktu kami menjalani panggilan Tuhan, orang-orang di sekeliling kami merespon gak baik. Mama saya bilang saya maaf gila, mertua saya marah. Gak ada yang dukung sama sekali, lu mau makan apa? Semua orang kalau bisa pindah Australia mereka pindah. Ngapain lu udah settle malah pulang, saya dimarahin. Balik sana, diusir sama mama saya. Saya kan numpang di rumahnya. Mama saya punya mobil 5, 1 pun gak boleh saya pakai. Bayangin saking marahnya. Saya bilang mah pinjam 1, gak ada, dia bilang. Lu mau pulang, lu bikin sendiri, dia bilang gitu. Saya punya rumah di Australia waktu itu. Kan kita kredit dong bos, kita kan bukan konglomerat, kita kerja. Kita masih KPR, istilahnya masih mortgage. Bayarnya gak pakai daun, pakai duit. Kita mau pulang tuh jualnya ampun. Mana ada jual rumah kayak kacang goreng. Susah, rumahnya gede lagi. Nungguin rumah tuh laku tuh kayak buang duit tiap bulan bayarin cicilannya. Kami cuma bayarin bunganya aja 26 juta waktu itu tiap bulan. Saving terkuras habis. Keadaan itu seringkali berbalik dari iman. Orang-orang negatif sama kita. Kantong kita bicara lain dengan iman kita. Yang ngerti bilang, ya, dengar baik. Kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita. Yohanes 11 ayat 21, ketika Yesus sampai di Yudea, di tempat di mana Lazarus tinggal, dia sudah mati, right? Kemudian ketemulah dengan Marta. Marta yang pertama kali bangkit, temui Yesus dan ini respon Marta. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Well, Tuhan itu enggak selalu jawab doa kita seperti yang kita mau. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak secepat yang kita inginkan. Tetapi percayalah Tuhan tahu apa yang dia mau perbuat buat kita. Sadari ini, tanamkan dalam hatimu. Tuhan mungkin tidak jawab doamu seperti yang engkau harapkan dan secepat yang engkau inginkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang hendak ia lakukan. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta ini keren, antusiasmenya tinggi dan seolah-olah perkataannya penuh iman. Aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Oke, Tuhan, kalau andaikan engkau datang lebih cepat Lazarus gak mati, tapi it's okay lah. Aku percaya kalau engkau doa Tuhan pasti jawab, intinya gitu. Kemudian 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini keren. Tahu gak, iman itu lahir dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Anda ingin yakin dengan hidupmu, siapa jodohmu, apa panggilan hidupmu, Anda perlu dengar Tuhan. Katakan saya harus dengar Tuhan. Karena firman Tuhan akan membangkitkan iman. Saya dikatain, dihina-hina sama banyak teman-teman sesama hamba Tuhan. Apaan lo kasih makan anak-anak Indonesia? Itu gak memerdekakan dari kemiskinan. Ngapain lo kasih makan, sekolahin? Dalam hati gue, lo orang nih gak tahu apa-apa. Gimana mau belajar kalau perut gue lapar gitu kan? Saya kasih makannya di sekolah supaya mereka tetap sekolah. Kepala sekolah lapor, sejak ibu kasih makan, jumlah kehadiran siswa lebih tinggi. Gitu dong. Gimana mau sekolah, orang lapar, jalan kaki aja jauh, 2-4 jam sehari. Siapa? Kalau saya jadi mereka, kawin aja lah gak usah sekolah. Waktu orang mulai ngomong yang negatif ya, saya dengar baik. Kita jangan sampai lemah, kita mesti ngerti gini,
Kita cuma perlu dengar Tuhan aja. Dan ketika kita dengar Tuhan bicara, itu wahyu namanya. Iman kita bangkit. Udah jangan dengar yang lain, pegang perwahyuan Tuhan. Tuhan yang suruh saya kok. Saya dengar Tuhan. Saudaramu akan bangkit. Ini keren, Tuhan ngomong janji ini, Yesus janji sama Marta. Kadang-kadang kita terima janji firman Tuhan tapi kita seringkali bimbang karena kenyataan tuh berbeda sama iman seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan menyerah, jangan gentar. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Aduh, Marta masih keren jawabnya. Masih merespon dengan benar. Tapi lihat kenyataannya. Yesus maksud tadi adalah soal kalau kita mati sekalipun, sungguh-sungguh mati secara jasmani, kita akan bangkit bersama Yesus. Amin, dalam kekekalan. Mati itu gini, tutup mata di bumi, buka mata lihat Yesus. Jangan takut mati. Lihat, meskipun Marta berkata ia percaya, namun ngomongannya beda lagi. Karena apa? Dia masih lihat keadaan yang sesungguhnya. Padahal Yesus sudah bilang, Lazarus akan bangkit. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta ini udah dengar Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Nah gimana bangkitinnya kalau gak suruh gulingin batunya? Tapi Marta merespon dengan, Tuhan udah bau mayatnya, udah 4 hari dia mati. Berarti Yesus tunggu 2 hari, kemudian Lazarus mati, perjalanan 2 hari, 4 hari. Kadang-kadang iman kita goyang, justru di titik di mana Tuhan tuh mau buat mujizat buat kita. Karena keadaannya selalu berbeda. Kakak saya pernah mau jual rumah di Resident Golf di BSD sini. 2 tahun sebelum rumah itu laku, saya sama suami datang minyaki. Tuhan, izinkan rumah ini laku. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, amin. Jojo udah doa keliling minyak-minyakin. Guess what? 2 tahun gak laku. Ada buyers datang, gak jadi, batal. Itu saya sebagai hamba Tuhan jujur gini, malu. Ada tekanan loh jadi hamba Tuhan itu. Doain orang kagak sembuh tuh down tau gak sih? Ada hamba Tuhan yang bangga gini, saya pendeta pencabut nyawa. Doain orang mati. Siapa yang susah pulang, panggil saya, katanya gitu. Enak dia, soalnya lebih susah ngedoain orang sembuh daripada pulang kan. Nah, saya sama suami tuh kayak, aduh gimana ya, ini kakak sendiri gitu loh. Didoain rumahnya gak laku-laku, 2 tahun tuh kagak sebentar ya. Lama, dia udah down, aduh susah banget nih jual rumah. Karena kakak saya kerjaannya beli, bangun, jual, beli, bangun, jual. Nah ini aset besar yang dia jual dan duitnya kesedot semua. Dia stres gitu, rumahnya mahal, lakunya susah. Tapi luar biasa, laku itu tepat waktu. Kenapa? Karena dia perlu pindah keluar dan saat rumah itu laku, exchange rate apa tuh untuk penukaran uang ke mata asing itu pas lagi murah. Jadi dia dapat uangnya lebih banyak untuk penukarannya. Gini loh, kadang-kadang kita doa, waktunya tuh maunya cepat. Tuhan, jomblo, udah sejati nih. Kapan nih gitu kan? Jujur saya tuh stres nih karena lately, I mean like recently gini ya, kok banyak jomblo ya, zaman saya tuh susah jomblo. Iya enggak? Zaman kita tuh kayak susah jomblo, laku terus gitu loh. Jujur ya, saya sejak kelas 5 SD udah pacaran. Dan gak pernah jomblo, gak pernah. Jadi kalau saya nulis buku tentang Desperado Jomblo, ya udah punya belum buku saya? Cari di Tokopedia. Ya.
di store Tangan Pengharapan. Ya, kaos yang saya pakai juga karya Tangan Pengharapan buat ngasih makan anak-anak Indonesia. Di online Tokopedia Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Nah, waktu saya nulis Desperado Jomblo, saya tuh kayak dikasih hikmat sama Tuhan supaya jomblo-jomblo ini jangan terlalu stres mikirin jomblonya, tapi menikmati dan percaya kepada kedaulatan Tuhan. Asik lagi jadi jomblo. Anda harus baca 10 hal saya tulis tentang keuntungan jadi jomblo. Beli bukunya. Dengar baik. Keadaan tuh sering gak mudah. Kita yang keadaannya fine-fine, duit masih banyak, tenang. Tapi orang-orang yang penyakit tuh udah gak tahu gimana nyembuhinnya. Hutang tuh gak tahu gimana bayarnya. Cicilan ke bank itu udah miliatan. Saya kasih tahu. It's not easy to believe. Suami udah gak pulang-pulang berapa tahun. Istri gak berubah-berubah gitu kan. It's hard to believe. Tapi dengar baik. Percayalah Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tutup yang terakhir. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita sesuai dengan yang kita harapkan secepat yang kita inginkan. Tapi Tuhan tahu apa yang hendak Ia lakukan. Proses yang kita alami kadang bukan hanya untuk mengajar kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui hidup kita dan mereka belajar percaya. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa agar apapun yang Anda sedang lalui hari ini, Anda tetap pegang teguh firman Tuhan dan percaya sama Tuhan. Jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan tawar hati. Karena ketika engkau tawar hati pada bangsa sesakan, kecillah kekuatanmu. Saya berdoa Anda tetap semangat menjalani hidup ini dan terus cintai Yesus selamanya. Yang mau katakan amin.